فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustadz, terkait hukum bekerja sebagai pencuci piring di restoran yang menyajikan daging babi dan juga alkohol, Ustadz pernah menjawab tidak boleh berserikat dan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Yang saya pahami Ustadz, berarti agar penanya segera keluar dari pekerjaannya tersebut. Dan di tempat yang lain terkait hukum bekerja sebagai staf IT di sebuah perbankan, Ustadz tidak langsung menjawab agar pegawainya keluar dari pekerjaannya di bank ribawi tersebut, tapi menunggu dulu sampai ada jalan keluarnya. Pertanyaan saya Ustadz, bukankah inti kedua perusahaan ini sama-sama haram Ustadz? Di mana yang satu restoran menjual babi daging haram dan yang satu menjual jasa ribawi. Lalu apa kaedah yang membedakan jawaban Ustadz sehingga seolah urgensi masing-masing penanya untuk keluar dari pekerjaan itu berbeda Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi memang ilmu itu seperti itu. Ada hal-hal yang kadang serupa tapi sebenarnya nggak sama. Iya. Karena itu ditanyakan kepada orang-orang yang berilmu supaya diberi jawaban atas sebuah permasalahan yang ditanyakan. Kemudian yang disebut oleh penanya tentang orang yang kerja di bank, dia tetap kerja sampai bisa tetap kerja sampai dapat penghasilan, itu saya nggak beri jawaban mutlak seperti itu. Itu saya berikan untuk kondisi orang tertentu. Kalau dia keluar berbahaya, menyebabkan bahaya untuk dirinya dan keluarganya, maka sekadar bahayanya dia tetap bekerja sampai dia dapat pekerjaan yang lain. Itu dibedakan dua hal. Kaidahnya membedakan itu, yang haram itu dua jenis. Ada haram pada zatnya dan ada haram karena jenis usahanya. Padahal yang haram pada zatnya itu dia selalu haram, tidak bisa dibolehkan. Iya. Misalnya seperti yang disebut tadi, restoran minuman keras, jual babi, itu haram pada zatnya. Memang itu nggak ada cara lain, dia selalu haram. Karena itu memang jawabannya disuruh keluar untuk hal tersebut. Dia cari pekerjaan lain, banyak pekerjaan di atas muka bumi. Tapi yang kedua itu terkait dengan masalah riba, harta bercampur namanya. Jenis haramnya karena jenis kerjanya. Pada hal-hal yang bukan pada zatnya itu kadang ada kondisi-kondisi, kalau kondisi darurat dia diperbolehkan sekadar darurat. Saya kasih contoh lain supaya lebih sederhana. Misalnya berzina. Berzina itu haram pada zatnya. Dan tidak boleh dalam syariat ada yang disebut zina. Wah, ini keperluan negara supaya banyak penduduknya. Ya, supaya dibolehkan berzina. Darurat punya anak. Tidak ada namanya darurat. Berzina selalu haram. Baik. Sekarang melihat kepada perempuan yang bukan mahram, melihat kepada aurat perempuan yang bukan mahram, hukumnya haram juga. Kenapa diharamkan? Sebab dia wasilah mengantar kepada zina. Itu jenis haramnya. Makanya dia kadang diperbolehkan untuk keperluan tertentu. Misalnya kalau mau melamar perempuan, ya kan dia harus lihat dulu perempuannya dia cocok atau tidak. Maka dibolehkan dia melihat wajahnya sekadar keperluannya untuk menikahinya. Atau misalnya seorang dokter ingin memeriksa perempuan, dibolehkan dia menyingkap sebagian dari auratnya untuk keperluan pemeriksaan, untuk keselamatan dia. Nah, sebab jenis pengharamannya itu hanya sekedar wasilah kepada hal yang diharamkan. Maka kalau jenisnya seperti itu dibolehkan apabila ada hal darurat atau hal yang penting. Jadi itu jawabannya seperti itu. Jadi itu bicaranya semuanya dengan ketentuan dan kaidah-kaidah di dalam hal tersebut.
Iya, jadi mungkin kalau yang bertanya ini bagus ya penuntut ilmu, itu jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kadang ada sebagian yang kadang melihat dari jawaban, dia nggak mengerti tentang masalah agama, tapi berdasarkan pengetahuannya, dia bisa menyalahkan orang lain akan hal tersebut. Nah itu yang nggak bagus. Ya apalagi kalau jawaban-jawaban tersebut datangnya dari orang yang berilmu. Mereka itu orang-orang yang berbicara atas dasar agama, atas dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau menjawab permasalahan itu, terkadang sebagian orang-orang yang berilmu, dia menganggap bahwa dirinya antara surga dan neraka terkait dengan jawabannya, karena dia ini menjawab mewakili Allah tentang agama dan syariat. Itu orang-orang yang punya rasa takut, karena itu nggak sembarang berbicara di dalam hal tersebut. Ya, nah hal-hal yang seperti ini kadang nggak diketahui oleh orang-orang umum yang tidak belajar, tidak mengerti seliku-liku dari ilmu. Tapi semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.